wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di video pembelajaran Zulfri Channel, sebuah channel yang mengulas tentang materi perkuliahan dan video tutorial. Pada sesi kali ini saya akan mengulas materi tentang pemodelan dan simulasi dengan tema pengantar pemodelan dan simulasi. Baik, kita langsung saja ke pembahasan. Yang pertama kita bahas terlebih dahulu apa itu model. Model adalah representasi dari suatu objek, benda atau ide dalam bentuk yang disederhanakan. Model ini berisi informasi-informasi tentang suatu sistem yang dapat dibuat dengan tujuan untuk mempelajari sistem yang sebenarnya. Model dapat merupakan tiruan dari suatu benda, sistem ataupun kejadian yang sesungguhnya yang hanya berisi informasi-informasi yang dianggap penting untuk ditelaah. Jadi kesimpulannya, model adalah merupakan tiruan kondisi sebenarnya dari sistem nyata yang disederhanakan. Model dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Jika ditinjau dari sudut pandang kata, maka model dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu kata benda, di mana model di sini berarti merupakan gambaran perwakilan atau perlambangan. Misalnya miniatur mobil yang menggambarkan dari model sebenarnya pada sebuah objek adalah mobil. Jadi jelas di sini bahwa model yang digambarkan adalah sebuah mobil. Sudut pandang berikutnya adalah kata sifat, di mana model ini artinya ideal, idaman, ataupun teladan. Misalnya, Pak Yuda Irawan adalah model desain teknik informatika masa kini. Jadi sifat di sini menggambarkan idaman ataupun keteladanan. Kemudian yang ketiga adalah kata kerja. Jadi model ini artinya memperagakan, mempertunjukkan, atau memamerkan. Jadi misalnya pasangan itu memamerkan gaun pengantin adat Melayu. Jadi kata kerjanya di sini adalah memamerkan pakaian adat Melayu. Oke, kita masuk ke pengelompokan model. Nah, kenapa model perlu dikelompokkan? Jadi pengelompokan model akan mempermudah upaya pemahaman akan makna dan kepentingannya. Karena model dapat dikategorikan menurut jenis, dimensi, fungsi, tujuan, pokok kajian, atau derajat keabstrakannya. Jadi kategori umum tipe model dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada model ikonik, kemudian model analog, simbolik analitik, dan simulasi. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu model ikonik atau model fisik. Pada hakikatnya merupakan perwakilan fisik dari beberapa hal, baik dalam bentuk ideal maupun dalam bentuk skala yang berbeda. Model ikonik ini mempunyai karakteristik yang sama dengan yang diwakilinya dan lebih spesifik. Contohnya foto, peta yang bisa berupa 2 dimensi, kemudian prototipe mesin, benda, dan alat yang bertipe 3 dimensi. Berikutnya ada model analog atau model diagramatik, digunakan untuk mewakili situasi dinamis, yaitu keberadaan yang berubah-ubah menurut waktu. Jadi model ini lebih sering digunakan daripada model ikonik karena kemampuannya dalam menganalisis. Contoh, kurva permintaan, kurva distribusi frekuensi statistik, dan diagram. Model analog biasanya digunakan karena kesederhanaan namun efektif pada waktu yang khusus seperti pengendalian mutu suatu produk pada perusahaan. Selanjutnya kita bahas yang ketiga yaitu model simbolik atau model matematika. Pada hakikatnya ilmu sistem memusatkan perhatian pada model simbol sebagai perwakilan dari realita yang dikaji. Format model simbolik dapat berupa angka, simbol maupun rumus. Jenis yang umum digunakan pada model simbolik adalah suatu persamaan atau equation, yaitu suatu persamaan
di mana bahasa universal pada suatu penelitian operasional dan ilmu sistem di mana di dalamnya digunakan suatu logika simbolis. Contoh, narasi AI adalah dapat diartikan sebagai faktor penunjuk A dan AIJ yang menggambarkan sebagai tabel matrik petunjuk A pada baris I dan kolom J. Maksudnya pada tabel matrik di sini adalah I itu ibaratkan dengan baris dan J itu diibaratkan dengan kolom. Oke, selanjutnya model analitik adalah model yang menghasilkan solusi kuantitatif. Contohnya model analitik untuk menghitung ekspektasi jumlah pelanggan pada suatu sistem pelayanan kasir dengan tingkat kedatangan pada sebuah supermarket. Jadi model analitik ini umumnya bersifat statis, perspektif, deterministik, ataupun probabilistik. Tipe model yang kelima atau yang terakhir adalah model simulasi. Jadi model ini menggambarkan hubungan sebab dan akibat dalam sebuah sistem komputer yang menggambarkan perilaku kemungkinan terjadi pada sistem nyata. Model ini digunakan sebagai alat bantu untuk mengetahui jika terjadi what if satu atau lebih komponen atau variabelnya bisa diubah. Kelebihannya adalah dapat mengatasi kompleksitas, fluktuasi statistik, dan interferensi, mana model simulasi ini sangat sering sulit dibuat karena bersifat deskriptif daripada perspektif. Oke, selanjutnya kita bahas tentang pemodelan. Mana pemodelan adalah suatu proses membangun atau membentuk sebuah model dari sistem nyata dalam bahasa formal tertentu yang sudah diformulasikan dan dapat diuji kesesuaiannya secara ilmiah. Maka untuk memperkecil kesalahan-kesalahan dalam pengembangan dan hasil sebuah model dapat dilakukan penyesuaian tertentu. Untuk memodelkan suatu sistem kita perlu gambaran permasalahan yang ada serta hubungan antar komponen, variabel, dan parameter sehingga kita bisa memodelkan suatu masalah yang rumit menggunakan metode untuk menggambarkan situasi di mana tujuan dari studi pemodelan adalah menentukan informasi-informasi yang dianggap penting untuk dikumpulkan sehingga tidak ada model yang unik, di mana dalam suatu sistem dapat memiliki berbagai model tergantung pada sudut pandang si pembuat model. Oke, kita masuk ke pemodelan sistem. Kita bahas terlebih dahulu apa itu sistem ya. Jadi sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, di mana setiap elemen mempunyai karakteristik atau atribut, dan atribut bisa berupa parameter atau intrinsik dan variabel yang menggambarkan interaksi antar elemen-elemen. Misalnya kita ambil contoh pada sebuah supermarket ada 3 elemen. Jadi biasanya kalau kita di supermarket pasti kita menemui ada pelanggan, kasir, dan juga ada produk. Sementara itu variabelnya bisa berupa jumlah pelanggan dalam toko yang sedang mengantri beserta jumlah produk yang dibeli, dan parameternya adalah harga dan jumlah kasir yang melayani. Jadi dapat diartikan pemodelan sistem adalah kumpulan aktivitas dalam pembuatan model, di mana model merupakan abstraksi dari perwakilan sebuah objek atau situasi aktual dalam penyederhanaan dari realitas yang kompleks. Jadi di sini kita bisa membedakan ya, apa itu elemen, apa itu variabel, dan apa itu parameter. Artinya, suatu situasi yang rumit yang dialami maka perlu disederhanakan untuk memudahkan pemahaman dari informasi yang dibutuhkan. Oke, lanjut kita ke definisi simulasi, yaitu suatu prosedur yang menggambarkan sebuah sistem dengan mengembangkan sebuah model dari sistem tersebut dan melakukan sederetan uji coba untuk memperkirakan perilaku sistem, tentunya pada kurun waktu tertentu. Simulasi sebagai metode yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan sebenarnya sudah cukup lama diperkenalkan, namun baru dimanfaatkan kehadirannya seiring dengan perkembangan dunia komputer yang semakin pesat saat ini.
Jadi tidak jarang banyak persoalan rumit di dunia industri dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih mudah menggunakan simulasi. Jadi simulasi merupakan tiruan dari sebuah sistem dinamis dengan menggunakan model komputer yang digunakan untuk melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja sistem. Maka simulasi yang difasilitasi dengan sejumlah perangkat komputer mempunyai makna menirukan suatu sistem nyata menjadi objek kajian dalam rangka mencari jawaban atas persoalan pada sistem tersebut. Maka sifat dari simulasi ini adalah menirukan. Oke, kita bahas simulasi menurut para ahli. Jadi menurut Emsworth dan Simon pada tahun 1970, simulasi didefinisikan sebagai suatu model sistem di mana komponennya dipresentasikan oleh proses-proses aritmatika dan logika yang dijalankan komputer untuk memperkirakan sifat-sifat dinamis sistem tersebut. Sementara menurut Shannon pada tahun 1975, simulasi merupakan proses perancangan model dari sistem nyata yang dilanjutkan dengan pelaksanaan eksperimen terhadap model untuk mempelajari perilaku sistem atau evaluasi strategi. Sementara menurut Bank and Carson pada tahun 1984, simulasi adalah tiruan sistem nyata yang dikerjakan secara manual atau komputer yang kemudian diobservasi dan disimpulkan untuk mempelajari karakterisasi sebuah sistem. Menurut Hoover dan Perry pada tahun 1990, proses perancangan model matematis atau logis dari sistem nyata melakukan eksperimen terhadap model dengan menggunakan komputer untuk menggambarkan, menjelaskan, dan memprediksi perilaku sistem. Sementara menurut Low and Clayton pada tahun 1991, sekumpulan metode dan aplikasi untuk menirukan atau mempresentasikan perilaku dari sistem nyata yang biasanya dilakukan pada komputer dengan perangkat lunak tertentu. Oke, selanjutnya kita bahas manfaat dan tujuan simulasi. Di mana model simulasi ini juga merupakan tool yang cukup fleksibel dalam memecahkan masalah yang sulit dipecahkan secara matematis biasa. Lalu manfaat simulasi adalah sebagai tool bagi perancang sistem atau pembuat keputusan untuk menciptakan sistem dengan kinerja tertentu baik dalam tahap perancangan sistem atau yang bisa berupa usulan maupun tahap operasional atau sistem yang sudah berjalan. Sementara tujuan simulasi yaitu mempelajari suatu sistem dengan cara meniru atau to simulate perilaku sistem tersebut sehingga dapat memecahkan masalah yang terdapat dalam sistem tersebut. Jadi model simulasi adalah suatu model tiruan dari suatu proses atau sistem tertentu. Kemudian model simulasi harus mempunyai karakteristik yang serupa dengan proses atau sistem yang sesungguhnya. Karena model simulasi mempunyai karakteristik yang serupa dengan sistem sesungguhnya, maka kita dapat mempelajari sistem nyata itu melalui model tiruan atau simulasinya. Nah, dengan model simulasi, maka kita dapat mempelajari suatu proses sistem melalui model tiruannya. Semua ini dapat dilakukan dengan cepat, murah, dan tanpa harus mengganggu sistem yang tengah berjalan. Kita dapat mempelajari suatu sistem bahkan sebelum sistem itu ada secara fisik. Misalnya kita dapat mempelajari efek penempatan suatu fasilitas tertentu sebelum fasilitas itu dibangun. Oke, kita bahas kelebihan dari simulasi. Sebagian besar sistem real dengan elemen-elemen stokastik tidak dapat dideskripsikan secara akurat dengan model matematik yang dievaluasi secara analitik. Dengan demikian, simulasi seringkali merupakan satu-satunya cara yang digunakan. Simulasi memungkinkan estimasi kinerja sistem yang ada dengan beberapa kondisi operasi yang berbeda. Kemudian rancangan-rancangan sistem alternatif yang dianjurkan dapat dibandingkan via simulasi untuk mendapatkan yang terbaik.
Jadi untuk mendapatkan solusi terbaik, kita harus menggunakan beberapa pilihan alternatif. Kelebihan selanjutnya adalah pada simulasi kita bisa mempertahankan kontrol yang lebih baik terhadap kondisi eksperimen. Jadi dalam simulasi kita juga bisa mengontrol, caranya dengan melakukan percobaan atau eksperimen. Selanjutnya yaitu simulasi memungkinkan studi sistem dengan kerangka waktu lama dalam waktu yang lebih singkat atau mempelajari cara kerja rinci dalam waktu yang diperpanjang. Maksudnya di sini adalah simulasi ini fleksibel, jadi bisa dipersingkat dan juga bisa digunakan dengan waktu yang lama, jadi tergantung dari kondisinya. Oke, setelah kelebihan kita bahas lagi apa itu kekurangan dari simulasi. Teknik ini bukan proses optimasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Dalam banyak kasus, ketelitiannya akan sulit diukur, jadi berbeda dengan optimasi, di mana optimasi adalah pengoptimalan dan simulasi itu biasanya adalah untuk solusi. Berikutnya, model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan sering dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan model yang sesuai. Selanjutnya, tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi, hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi. Karena tanpa komponen acak, semua eksperimen simulasi akan menghasilkan jawaban yang sama. Jadi dalam melakukan simulasi yang baik itu kita harus menggunakan variabel angka acak atau biasa disebut dengan random number. Kemudian simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Jadi sebelumnya perlu diketahui terlebih dahulu solusi yang digunakan dan pendekatan solusi apa yang akan diuji. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang penggunaan simulasi. Di mana simulasi ini cocok digunakan pada yang pertama yaitu mempelajari interaksi internal atau subsistem yang kompleks. Maksudnya adalah mempelajari masalah-masalah yang rumit pada setiap unit atau bagian. Berikutnya mengamati sistem model dan hasil keluaran akibat perubahan lingkungan luar atau variabel internal. Jadi pengamatan dari hasil output dan perubahan lingkungan luar ataupun dalam suatu instansi atau perusahaan sangat mempengaruhi. Berikutnya meningkatkan kinerja sistem melalui pembangunan atau pembentukan model. Artinya dengan menggunakan simulasi akan meringankan kinerja suatu sistem. Selanjutnya eksperimen desain dan aturan baru sebelum diimplementasikan. Misalnya suatu produk sebelum dipasarkan sebaiknya dilakukan beberapa percobaan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu memahami dan memverifikasi solusi analitik. Jadi dengan adanya simulasi kita dapat menganalisanya agar mendapatkan solusi yang terbaik. Berikutnya mengidentifikasi dan menetapkan persyaratan-persyaratan. Artinya simulasi berguna sekali untuk mengidentifikasi masalah yang akan dihadapi. Kemudian alat bantu pelatihan dan pembelajaran dengan biaya lebih rendah. Nah, di sini simulasi bisa digunakan sebagai tools atau alat bantu untuk membuat sebuah sistem dengan biaya yang lebih murah. Lalu ada visualisasi operasi melalui animasi. Maksudnya simulasi ini cocok digunakan untuk memvisualisasikan suatu kegiatan operasional. Lalu ada masalah sulit, memakan waktu, atau tidak mungkin diselesaikan melalui metode analitik atau numerik konvensional. Jadi pada masalah-masalah yang rumit sekalipun, dengan adanya simulasi dapat menganalisa berbagai macam hal secara konvensional.
Nah, ini yang cocok. Sekarang kita akan bahas simulasi yang tidak cocok digunakan. Tentunya pada jika masalah dapat diselesaikan dengan metode sederhana. Jadi jika masalahnya simple, kenapa harus disimulasikan? Ya, jadi kita ambil contoh saja, kita ingin pergi belanja ke warung yang ada di dekat rumah yang jaraknya mungkin hanya sekitar 50 meter. Lalu ada dua pilihan yang kita akan bisa lakukan untuk menuju ke warung tersebut ya. Jadi misalnya yang pertama itu kita bisa berjalan kaki, dan yang kedua mungkin menggunakan sepeda motor hanya untuk menghitung selisih waktu yang digunakan. Jadi jika jaraknya cuma 50 meter, kenapa juga kita harus menggunakan sepeda motor? Jadi sebaiknya bisa kita lakukan dengan jalan kaki saja. Paling-paling waktunya yang dibutuhkan hanya sekitar 1 menit. Kemudian jika masalah dapat diselesaikan secara analitik. Ya, seperti yang tadi ya, yang sudah kita bahas, pergi ke warung tadi yang jaraknya cuma 50 meter. Kita dapat menganalisanya bahwa waktu yang dibutuhkan tidak sampai 1 menit. Kemudian jika eksperimen langsung lebih mudah dilakukan. Selanjutnya jika biayanya terlalu mahal. Jadi jika biayanya terlalu mahal, ada kalanya kita akan menunda ataupun membatalkan pembuatan simulasi tersebut. Selanjutnya jika sumber daya atau waktu yang tidak tersedia. Maksudnya tidak didukung oleh SDM yang mempunyai kemampuan dalam melakukan simulasi, dan jika pun ada, mungkin waktunya belum sempat atau dikarenakan kesibukan atau hal-hal lainnya. Selanjutnya jika tidak ada data yang tersedia. Jadi dalam melakukan simulasi harus didukung dengan data-data yang sesuai fakta agar kita bisa menentukan perkiraan atau kemungkinan yang akan dihasilkan. Kemudian jika verifikasi dan validasi tidak dapat dilakukan. Jadi verifikasi dan validasi adalah hal yang sangat penting dilakukan agar hasilnya nanti bisa menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Kemudian simulasi tidak cocok juga digunakan jika daya melebihi kapasitas. Jadi maksudnya adalah over kapasitas. Jadi tidak ada ruang lagi untuk bisa dilakukan simulasi. Dan yang terakhir yaitu jika sistem terlalu kompleks atau tidak dapat didefinisikan. Artinya ada kalanya suatu sistem sangat rumit sehingga terlalu sulit untuk bisa didefinisikan. Bisa jadi mungkin ada beberapa faktor yang sangat mempengaruhinya. Jadi dari pembahasan materi ini dapat kita simpulkan bahwa pengertian dari model adalah cara sederhana memandang suatu masalah, di mana pemodelan adalah proses membangun sebuah model dalam bahasa tertentu. Sedangkan simulasi adalah upaya melakukan pendekatan terhadap sistem yang nyata dengan menggunakan model. Nah, demikian pembahasan tentang pengantar pemodelan dan simulasi kita pada sesi kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.